Walid niku musuh besar Nabi. Umar bin Khattab zaman niku nggih musuh besar sinten? Terus ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Yang paling terkenal sastrawan Walid bin Mughirah. Bapaknya Khalid, jadi Khalid bin Walid bin Mughirah. Nah, Jalak jenenge Amr bin Hisham. Nek lakopane Abdul Hakam bin sinten? Bin Hisham. Yang mbake min Bani Makhzum. Itu ketika dengar Quran, itu komentarnya Walid, ma huwa bikalamil basyar. Tidak mungkin omongan manusia seurut itu. Sehingga Walid ketika disewa para penggede Quraisy untuk mendiskreditkan Quran dan menandingi apa yang dibawa Muhammad berupa Quran, Walid setelah mendengarkan Rasulullah dan dia tetap tidak iman tapi tetap komentar ma huwa bikalamil basyar, bahwa Quran itu tidak mungkin omongan manusia atau karangan manusia. Sampai jadi asbab nuzul innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa nazar. Kemudian Walid itu berpikir enake ngomentari Quran iki opo ya summa nazar. Bareng dipikir-pikir enake piye ngomentari Quran nazar maknane mikir summa nazar. Bareng dipikir-pikir gak tok summa abasa wa basar. Abasa umreng kok seraina kabeh ngomentari omongane Muhammad urwe kok. Jarane omongane menurut aku pinter resonan. Atarani wahyu ordernya saya harus bilang itu tidak wahyu. Ordernya saya harus komentar itu tidak wahyu. Semua nanti, semua abasa. Akhirnya sesuai ordernya. Semua tawalan apa? Mustakbar terus tawalan ini ada. Kita sifat. Sebagai sebenarnya dia terus tawalan itu. Minggu mustakbar itu. Jadi dia komentari ini ada ilah sifat. Ini ada ilah kaulut. Pertanyaannya seperti ini. Kalau dari awal Quran itu salah menurut tatanan bahasa Arab, tentu mereka menyaingi itu nyatanya enggak. Hasil-hasilnya mereka sampai nyewa wong sing ahli ngarang sastra. Sewa larang-larang jenenge Musaini. Maca Musailamah maca Musailamah. Bareng disewa kan nandingi beberapa ayat iku kok iso sajake bener. Tapi tanpa kualitas makna saja benar, tapi tanpa kualitas makna. Dengan Quran kan berjariah di warna al-hadilah di nomor berjariah di posisi di nomor kan huruf sama-sama roh akhirnya dan ada kualitas makna berjariah di warna al-hadilah ini orang itu waktu kita perempuan sing bukan wal khofizati khofizah itu terus gawe roti sore. Wes bareng partnere nyanyi alam nasrah laka sodrom dekne ngarang atifta umat tifta wa ma tuka patif wa rasul partnere menawa nyanyi alam barok kaifa farah biasa ini karangan alfi wa ma adroga alfi la furqun tawil wa dil qasir jadi roh gadong itu bang kode pokoknya butuh itu akhirnya aktif dan otomatis karena ini alam nasroh sesuai Walid itu mendingan Abu Jahal gue stres di Bang Muhammad Muhammad stres itu Quran itu ije apa ada maknanya itu kurang maknanya mulanya mangkel Musailimah itu mangkel tapi Abu Jahal itu di order tenan-tenan boleh dibalik perkaranya dianggap lu gak ada kok mulanya Quran wani nantang di asyik suari misli sebagian ayat kul fa'tu di suratin mimis nasa surat raiso iwas pulau di asyik suari nak diwean raiso rapopo buat umanis tato nah raiso diwean yang ngajak ada kiai untuk kuat kiai itu santet ada nabi itu wani nantang wong kiai itu santet peti rumah itu kiai pokoknya cukup mau peti orang mati kiai biasa mawar nanti santet nama mati lebih nak mati bebas nak utang repot kalau dia nanya kiai sering bilang kiai biasanya kiai pertama itu jajan di santet terus udah mau jangan sini kok tidak ada bedanya aku bawa Quran ke orang jadi aku rata punya sholat apa pengiran mata ini aku pun santai deh apa mata ini aku nah
Sehingga kata Imam Tobari ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas. Kira-kira begini, misalnya tosin atau hamim atau apa saja. Kira-kira begini kalau dalam dialek, bahwa Quran ini terdiri dari bahasa Arab. Misalnya abatasan atau ABCD. Jadi kalau kita mau memberi penjelasan sama masyarakat atau sama murid, biasanya kan cerita, kalian harus menguasai huruf-huruf ini. Misalnya ABC. ABC itu kata-kata yang mewakili semua jumlah huruf ABCD dan sebagainya. Begitu juga kalau kita bilang mau ngajari anak-anak huruf hijaiyah, kita akan bilang kamu sebelum bisa baca Quran harus menguasai abatasan. Misalnya kalau dalam orang Quran, kamu sebelum menguasai tajwid jajariyah atau tajwid apa-apa, kamu harus menguasai babi hubab, barban, terus kok yang ngomong itu. Ya kira-kira seperti itu gambarannya itu. Jadi satu sandi, satu dua huruf disebut untuk mewakili sekian majmuk, sekian sekumpulan huruf. Paham sih kalau maksud? Jadi seperti itu, tidak mungkin terus sama sekali bebas makna. Tapi tidak ada makna murad, artinya tidak ada makna murad. Terus tosin itu toh itu piye, sin piye, terus jadi dukun hekal ditulis lagi dukun kan. Paham sih kalau maksud? Artinya secara lughat itu so dinalar. Kalau kita mau belajar huruf hijaiyah, kita akan bilang belajar abatasan. Kalau belajar tajwid, misalnya kamu harus belajar babi, hubab, tati, tutat dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu mengkritik orang kafir karena tidak mau angen-angen maknanya. Jadi semparan bagi kita. Lah kalau sama tanya apa orang kafir bisa paham Quran? Sangat bisa. Kita punya cerita banyak orang kafir yang masuk Islam karena dibacakan Quran. Si masyhur itu Umar. Umar itu ketemu di jalan Nabi Muhammad. Ketemu kancane dinyek lopo mati Muhammad. Dulu dhewe saiki katut parah. Adike kandung parah nih pas sampai Khobab bin Arad beberapa sahabat mau coba kon baleni tuh, coba itu bareng diulang Umar sadar bahwa kita bahasa ini pasti tidak kalah bahasa ini iman deh karena paham paham zaman padahal dia masih lemah masih. Nah sing lucu Walid itu bentuk kan kabeh Walid dimana Walid jadi panglima perang ya rondo wong anake sinten Walid rumah kali Quran itu Darni waman kholak wa ja'altu malam sing ayat sekali wala tutik kullah halal wa lamazu masya'im binami manna'in bil khairi mu'tadin autulim ba'da dzalika zani iku wonten songo lho boten pokoknya dari tafsir songo tapi urung tak hitung songo nek boten songo pitu saja wala tutik kullah halafim mahin hamazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin atim autulim ba'da dzalika zani angkana pokoknya songo Muhammad kowe kok anut wong sing tukang sumpah halaf itu tukang sumpah kula halafin mahinin sing orang itu hina kula halafin mahin hamazim hamazim tukang melecehkan orang lain masya'in yang sering berjalan dengan membawa adu-adu wae tukang fitnah masya'im bina manna'in lil khairi tukang menghalang-halangi kebaikan mu'tadin terus meliwati atimin banyak dan Quran bebas wong nyifati wong ora usah awaluha wa akhir. Nah cara fikih ngarang kitab kan al awal asani asalis arabe awaluha asaniha. Kalau Quran turut wala tuti kullah halafin mahin hamazim masya'im binami manna'il lil khairi mu'tadin utulim ba'da dzalika. Lepas zalim tersinggung Pak. Miso-miso. Warani mbok itu Pak, mbok itu. Bu Muhammad tuh nyifati aku songo itu bener kabeh, aku ya paham. Pancen aku wong kurang ajar, aku itu tukang sumpah, tukang kurang ajar, tukang adu-adu, bener kabeh. Kecuali sitok. Jadi aku Muhammad nyifati aku itu zanim, tukang ngaku-ngaku nasab. Padahal Muhammad orang arah bodoh nih lucu kan, padahal ini kafir. Jadi kafir tapi belajar tafsir detail, gue ora iso lho belajar. Ora iso. Ayo sapa sing hafal ayat iku, terus belajar sak tafsire. Zaman iku ora ono jalalan kan. Ora ono jimbrak, ora ono. Dene paham. Zalim maknane ngaku-ngaku. Zalim da'in lin nasab. Dene ku nasabe akon-akon.
Padahal Mughirah itu Bani Makhzum, suku Quraisy terhormat. Saya ini turunan suku Quraisy terhormat. Kok darahnya mau ngaku-ngaku? Angger jenengan ra ngandani kula pateni. Iki ya. Boe itu tepak. Tuh, sifat songo aku sing mulu paham kecuali sitok. Pancen tak akoni salahku mulu iki. Kecuali sitok. Tapi Muhammad gak ngarah-goroh dene Muhammad iku ora ngarah-goroh. Wala tu'kullah halafin hamazin masya'ib dinamik karena ilil khairi mu'tadin asik utulim ba'da zalika akhirnya gue ngaku ini lho bapakmu gue impoten dari cerita gue elek bapakmu gue impoten lagi sama ngeloni aku dunia ini kuat-kuat bapak emaknya nasab terus Pamat kanat miro yang ya aku dipajang gitu kan angon tuh duit anak ya kue mulane kue darah ini kurang sudinya Quran mau ngaku fabu katil karroi bapakmu aku kakak ngoni kurang ajar Muhammad omongan kok kafe bener jadi itu kurang ajar Muhammad omongan kok kafe lha Quran ora sekedar beneng, note ku yo enak. Nek wong biasa ngarang kebenaran kan nganggo prosa sing. Ya nganggo prosa gak iso kan ngomong bener nganggo sajak kan angel. Ngomong bener sing nganggo sajak. Ngomong bener nganggo prosa kan gampang. Nganggo apa? Sajak. Misale ngomong bener kan walid itu pendusta, walid itu ngene kan gampang. Iku ndak ngomongnya ngendikane Quran tuh nganggo sajak. Wala kullah Allah masya'il dinamik karena ini mau tadi asli untuk tiba dari ketika saya nganggup mem kafe akhirnya nangis soalnya ya kurang tuh suku mereka bapaknya apa? Impoten mantul itu boy kok iso aku darani wong Quraisy mau sekedar akon-akon jadi ceritanya biar orang tak paten harap aku boy cuma bapakmu ini suka tak tahu Impoten ini ya motoran kafir bisa berkumpul ngomong kafir gak paham Allah gak nanti alasan nyalah ngomong kafir gak soalnya ini pas Quran turun itu tapi kadang ngomong kafir mau jelas tuh kuliah ibal kafir lah ada kulilladina kafaru satu belah apa laku ya Pak sampai aku bisa nyontok nake kurang nake ya kuliah ayat kafirun kita besok kafe gue berharap supaya misalnya kuliah wawo akad pertama ya gara-gara orang kafir mat kita ini sering punya Tuhan kita itu misalnya dari batu atau dari emas nah pengeran apa mat mereka memikir Tuhan tuh ya pikiran mereka Tuhan itu ya batu yang dipahat atau apa Allah turono kul wawo Allah terus orang kafir paham berarti hebat mat pengeran bahannya tidak materi ya kayak pertama takwanya kurang ajar coba lah mat kalau kita ini biasa punya Tuhan kalau kamu punya Tuhan yang beda dengan kita materinya dari apa amin dahabin am hajarin amin dahabin kita kok dari emas atau dari perak atau dari batu sekali Nabi kok kan nopo wa mu'ahad wa mu'ris somat dari bulan malam ya berapa sih iman ini kita Al-Quran kudu isin ya alhamdulillah orang wong Arab jadi dia alasan mergo kita orang wong Arab sono ae sebentar kali pangeran marep buka bahasa Jawa mawon tak kaya wae nabi kamu bahasa Jawa mawon ah gentengan makan akhir sing ra iso bingung akhirnya takut pangeran Gusti mari basa Jawa anaknya mari tenan yo latihan mbek wong iku mungkin akhir malaikat kan ngadepi mungkin akhir gampang sampean mukmin ikhlas wedi mulai sampean apa mungkin akhir disentang iki wedi masyhur tentang hadis iki Allah Habib Alif nak cerita masuk rahmat Sidina Umar Sidina Ali pas Umar kabur itu dungo di muka syafa kepengen roh meletene Umar untuk akhirat to meletene mulu ning dunya tukang nyentaki wong untuk akhirat to jangan-jangan nak ketemu kan akhir jijeng wedi mulai walhasil Sidina Ali itu muka syafa roh pas Umar ditakoki mungkar wajah ilahi wajah menakutkan gambarkan mata untuk kendil sing apa
Tekok sementara kamu tahu menghargai sih. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Aku temannya Muhammad. Saya sopan. Mengirim karena sentak teko pertama disentak malah dari situ nali nyentak kok nanti itu akhirat. Jadi mau karena disentak sampai situ. Matur nyentak. Padahal pulang sesuai prosedur. Pengiran didewi mulane wong dikira mosok ngadepi kancane kekasih kudu padha nang wong. Ah macak sing apik. Akhirnya tak koyo punten. Oh karena akhirnya mending ngapunten. Astah, ramu tuh ternyata. Ya karena malaikat itu ya hamba-Nya pengiran. Dan saya pernah ngaji di sini cerita dan ini ada sanadnya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Masuk baru kayak surat Tabarok. Kalau yang tadi cerita dari mungkin riwayat Kabirun Al-Kabirun, kalau ini tertulis di Tafsir cerita yang saya akan saya ceritakan. Nanti yang wafat surat Tabarok, apalanya nanti mati gak lali. Ini bikin apal Tabarok, kok nanti pas sampai mati. Orang ini banyak dosanya. Misalkan kalau nggak percaya lihat di Tafsir Ibnu Katsir di bab surat Tabarok. Wabil fadil di surat Tabarok kan sumiat dari surah Al-Waqiyah, Al-Waqiyah, Al-Waqiyah yang Al-Waqiyah bisa menjaga dari sisa nubuk. Mungkin hari ini ngomong kok itu karena dia nakal. Terus surat Tabarok itu menjelma dia apa tidak tahu pokoknya bukan nabi itu mati. Karena kamu tahu saya siapa? Dia tahu kamu itu kalamu wah, kamu itu kalamu wah. Pokoknya di situ semua mukhatabnya yang perempuan karena dari kata surah. Jika anti kalamu kamu itu kalamu. Kalau kamu menyiksa dia, berarti nyiksa saya ini ada di dalamnya karena dia hafal Tabarok. Cuma karena masalahnya dia nih nakal aku jotos ide ini. Iya tapi masalah aku ning jero nih nak jotos iki kena aku berarti kira sopan mbek kalamu. Buantah-buantah. Dari muka nakir, ya wala uhibbu isaatan. Aku yo ora seneng elek iku kalamu aku yo ora wani. Ya nek ora wani ora usah siksa. Oh bingung muka nakir piye ya. Enggak bulete kudu disiksa tapi dekne ngapal. Tabarok tok lho. Terus wah sing ngapal 114 surat Quran itu 114 sing lebono Muhammadatan macam-macam. Hafal surat Sitok Baqarah nu marem Kang 2 juz setengah. Sitok dari kulhu akeh tunggale. Akhire yo wis ngene wae. Matur pangeran, piye-piye aku nyeksa wong iku ya perintahe pangeran. Aku rawani kuwe sebagai kalamu wah ya aturane pangeran. Wis saiki aku ora di keputusan. Mungkin akhir sing mletene kono iku iso ditalokno. Wis ayo matur pangeran. Matur pangeran karena sudah di depan Tuhan, mungkin akhir rawani ngomong. Buayane ngono ora nyom. Jare duwe bodo wong dituthuk remuk sak walang-walang. Saya itu tidak pernah bayangkan mungkin akhir yang seperti itu. Sampeyan kadung bayangno ngono insyaallah ngalami seperti itu. Kula mboten nate ngalami bayangno mungkin akhir seperti itu enggak. Mboten nate. Kula bayangno teko disambut secara baik-baik. Aku nak lagi ae cerita wong karno angkur, go goto wong dituthuk sak walang-walang. Sok nanti lho mboten nate bayangno. Nanya wong mboten kebayang. Nah, sampean bayangno ngoten nggih monggo nak akan kejadiannya seperti itu. Akhirnya matur pangeran Gusti, cah niki ora sopan. Makhluk jenengan tunggal ora sopan. Mong kula karuan kalam muka ape diduduk. Iya mong akhir kowe wani mek kalam. Mundi angin akal Gusti. Ya tapi masalah iku kalam ya wong iku gowo Quran. Supaya bantah-bantah terus Allah menangno surat Tabarok. Isfa'illah ya suwe nyafaati wong. Mungkin akhir mire serasa kira aja ngurusi wong iki urusan. Disafaati. Mana terus tren wong do ngapal surat nopo Tabarok. Tapi nak wong lelape disiksa kok ape mati lali. Lan ngapal pas sampai mati wae. Tapi niku nyata. Lan masyhur wonten riwayat napa jenenge la subhanallah la taghurrannakum hadhil masjid Allah. Fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa sebagian riwayat fa inna Allah la yu'adzibu qalban fihi bi'amlil. Bojo geman hanya terlena karena Quran sudah dimushafkan, kemudian Anda tidak menghafalkan. Kamu harus hafal Quran sampai ada di hati Anda, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang di dalamnya ada. Ya logikanya gampang, kamu kan akhirnya nyiksa mau hafal Quran siapa loh syaratnya orang pas emane dunya tok nganti mati ku apa? Kan gak sopan mosok ono kalamu wah
bayang semaan sebenarnya ngarepe pengiran ngarepe wong sekali-kali bayang tetep apal kanthi sowan ya minimal kalau ijazah minimal kita tahu khatam Quran fi sholat kalau menate mungkin sampean durung nate bukan semaan Kang ya ora usah makmum saya itu pernah ngatam Quran fi sholat itu 12 satu hari kira-kira itu 2 lembar setengah kalau saya lupa tak ulang gak paham maknanya ya tak ulang lagi kalau sampean kan tidak ada urusan dengan makna malah penak malah cepat malah aman malah lancar ikut deh kalau mulai kalau betul tempat ke sekitar awal Jumat hilang awal poso biling-bilingan jadi kalau setor Quran ini dengan nanti kalau setor salah di kalau balik sarung nanti kalau balik ini kalau jaga nih mau tak gunakan mungkin nakir wah kira perkara nasuhan mungkar nakir ya kalau pun siap-siap buatan bayang nosin gowo godon itu kalau itu buat nanti saya yakin dia akan baik-baik saja nanti ini gaya tak omongin saya ada menampilkan anda seperti itu berlakulah seperti itu sama orang-orang yang membayangkan anda seperti itu saya enggak seperti saya balik malih jadi kalau sampean memahami Quran itu bisa buktinya yang kafir yang kedua selain Islam kok ngomong wajah termasuk Sayyidina Umar bin masyhur kan begini Mekah ketika Nabi baca Quran di depan umum semua orang kafir pun mau iman masyhur ketika Nabi duka itu karena mau sholat di halang-halang itu Nabi itu hamil tadi nama wajah kita bersilah ayat Abu Jahal, Walid, Utbah, bin Saibah, Rabi'ah semuanya mendengarkan itu tertegun semua mendengarkan Quran baru mulai ayat ini mereka kaget fa'in a'radu fakul angdartukum so'ikotam misla so'ikoti adil fa'in a'radu kalau mereka menolak Quran fakul angdartukum maka peringatkan Muhammad kepada mereka angdartukum so'ikotam misla so'ikoti adil mereka akan mengalami halilintar yang menyiksa mereka sebagaimana siksaan pada kaum Ad. Itu Walid bin Mughirah orang-orang Bani Quraisy langsung nurutin Nabi ditutup ambek ditutup sebagai bentuk hormat. Lunas itu kayak Muhammad bin Rahim. Kufa'anna ya Muhammad. Mat aku elek-elek ngene jek dhuwur padha-padha macam anak juga terus. Mergo ngerti bacaan Muhammad ini akan direaksi oleh langit dan akan menjadi so'ikotam Islah so'ikoti adil paham mereka paham kali ini gak main-main karena gak mungkin Allah menghentikan kemudian dengan semua lafaz yang tidak bisa paham sih belum masuk nah karena kita sekarang profesional kita ada orang Arab gak tahu kan di orang setel alim kadang rasis kan rumput kita mengalami sesuatu di masalah puas tambah benar kan mereka proposal gak cair mereka macam-macam lah dijago bupati kalah macam-macam mas nah kalau alhamdulillah ada ngalami itu semua jadi rapati budak jadi cara pulau ini mau tengah kalau yakin awal surat juga bisa tapi ada kemungkinan makna kira-kira kata apa seperti itu kayak orang mengajari hijrah bilang ini dulu kamu harus menguasai A sampai Z misalnya kalau Indonesia bilang kan kamu kalau ingin tahu bisa baca Quran atau harus menguasai huruf A sampai nah, kira-kira orang Arab ya bilang kamu harus menguasai alif sampai ba alif sampai mim karena alif lam mim non wawu lam mim itu hasil orang Arab lam mim kan sudah huruf akhir apa lam mem non wawu makanya kata-kata tafsir dari beberapa lafaz yang disebut naga awal akhir misalnya yasin pada huruf akhirnya alif huruf apa misalnya ain yang salah itu ada beberapa khas-khas yang bisa diduga kira-kira seperti kira-kira seperti meskipun tidak ada al-makna al-murad makna yang dikehendaki yang dikehendaki ya majmu'nya tadi kalau kamu ingin baca Quran atau baca maka kamu harus menguasai A sampai Z maksudnya A sampai Z bukan A, B, C sampai Z ya kira-kira seperti itu ya, maksudnya maknanya adalah ya rangkaian yang bisa disusun menjadi kalimat atau kata-kata
Paham sih, Bro? Jadi, cuma tafsir Jalalain karena dia tafsir ringkas, dia tidak meresip. Kira-kira kemarin sampai memiliki ayat terus pokoknya Allahu a'lamu bi muradihi fi khusus ngono ae kok repot kok mulai ngarep nanti buri. Nah, tapi sebenarnya Imam Suyuti itu hanya ketika ngarang Jalalain bilang begitu. Di kitab-kitab yang lain yang besar tidak seperti itu. Nah, karena jenengan tidak punya kitab itu, yang tidak yang punya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kok repot apa? Kok repot ya kita sing alam apa? Jadi paham gitu. Terus ini peringatan ke jenengan. Bisa dijelas. Karena atau sama yang kafir sekalipun. Seperti kemarin saya melihat berita di Inggris Vatikan. Baru kayak Quran bahasa Arab itu sudah luar biasa. Makanya kata pakar-pakar dunia sekarang kan banyak pakar-pakar yang pintar bahasa Inggris. Ada S3 di Beijing di Kanada. Itu sekarang paling bangga kan Quran itu bahasa Arab paling bangga. Karena misalnya nyari manuskrip atau yang asli dari teks Injil yang bahasa Ibrani, Injil tertua ditemukan 400 tahun Masehi. Padahal Yesus itu 2000 tahun yang sementara Quran sekarang sudah 1400 masih bahasa Arab. Jadi gampang cara nerangno Quran itu gampang. Muhammad wong Arab, kalamu oe bahasa Arab. Misalnya kan terangno Yesus itu wong Ibrani, ono Papua itu basa. Hampir kon golek ono sing bahasa Ibrani ndi, pokoke ono. Lah yo ning ndi pokoke ono. Lalu kemudian dicari di Ibrani saja di Israel sana. Yo wis ra ono sing ning negara bahasa Ibrani wae. Lah yo baro kae je asli wae. Sekedar asli bahasa Arab wae wis ketok asli ning paham. Paham. Apalagi sejarah dokumentasi mulai itu sampai sekarang dimusafkan sehingga ada bukti otentik nomor di sholat ya sama. Sholat itu apa ya? Sholat itu ya banyak Fatihah bahasa Arab kan. Kayak wiki semua Malang kok juga Malang. Lo paling tak kenal sholat bahasa Arab itu seorang wartawan libur One Face dari Palestina. Dia itu misalnya bahasa itu tidak bahasa Arab Quraisy. Sing ngomong ke wong Arab jurnalis Arab. Inggris karena dia ada bisa. Ya sudah seperti itu. Saat sholat jiwa lama di imam pasti orang berasal dari tradisi. Dan untuk kabiran atau banter. Kasih tertibnya bener. Makmumnya itu langsung kaget. Jadi kira bahasa Arab tertibnya bener. Tertib gramatikal Arabnya kok bener. Misalnya mubtada ya rofa, konak hal ya nasab, itu pokoknya bener kabeh. Misalnya at-tahiyatu kan rofa, mubtada al-mubarakatu rofa, bersifat atau ibadah ya rofa. Pokoknya bener kabeh. Baru ku diambung, kowe cek sopane ngaku ra iso bahasa Arab padahal kowe salat nganggo bahasa Arab kabeh. Terkipe ora ono sing salah kan. Mencen caci cilik anane apalan kepol. Lah iya barokah salat iku bahasa Arab. Wong sak donya iku kembar salate kan. Ora kok wong Jawa. Artinya ngene ya umpama salat iku gak kembar repot kan. Sampai anak salat ning Palestina atau ning Arab dianggap wong umek-umek numpak mantra. Yo steril kok wong Wahabi ya salat maca mantra. Tapi barokah salat ku bahasa Arab wong Jawa sing ra paham lah ya muni alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir. Meskipun kadang salah tempat nangise gak masalah kan. Kan ra roh artine pas fabas sirku bimaghfirati wa ajrin karim nangis waduh wong Arabe bingung fabas sirku kok nangis padahal maren fabas sirku berilah berita gembira terus gak masalah salah nangis juga masalah yang penting kan tetep napa bahasa Arab ya paling problemnya kan salah nangis wae misalnya gak pas posisi nangis iku ora pas. Mulane rasa nangis Kang, maca Quran ning Arab ngrungokno makmum rasa nangis. Kadang imame maca ayat tentang berita gembira, mulane tenang guys. Tiwang nangis keliru, guyu keliru wis menang guys. Soale syukur salah Mas, menang iku selamat. Ora usah ngambil apa sikap. Apa guyu nang ayat susah, apa susah kok nang ayat bunga sebenarnya guys. Jadi
cara kula istihad ana Quran kemungkinan napa salat kemungkinan basa Jawa bahasa Indonesia itu ngeri sekali. Bagaimanapun kita dengan firqah apapun itu enggak beda dalam hal masalah napa salat itu sama semua. Satunya sama. Paling kadang-kadang main soal sudah sama bismillah seperti itu. Paling kan debatnya kan debat kecil perkara napa bismillah. Paling ketua kafir bilang yo moco tapi ra bener. Mobil oleh jawab terserah. Tapi kalau nanti tenggurine pas itu ya ora krungu ya padahal nganggo mic. Tapi sudah nanti diundang ke Surabaya mau bismillah. Ya sudah sempat kenal ketemu Jat Akbar Surabaya. Ternyata dia hanya takut juga ditanya, "Di mana taqra?" Bismillahirrahmanirrahim. Khaufan minal fitnah. Fitnah. Di juga di dambe wong Surabaya. Sudah sesuk maca apa? Kamu wis kaget siap-siap tamu bismillah. Jebule maca apa? Maca apa? Kalau kita sebagai orang alim yang baca kitab banyak, memang seperti itu. Semua riwayat itu ada yang baca bismillah. Jadi kita ini tidak pernah mengatakan cuma Wahabi yang baca bismillah NU itu. Kita sebagai orang alim itu di atas periode itu kita tahu riwayatnya. Misalnya kita sebagai orang alim ya tahu kalau kunut itu mazhabnya Imam Syafi'i dan kunut mazhabnya Abu Hanifah. Tapi kita sekarang tuh susah. Kunut Yore, kita sebagai orang alim merantau kan. Berarti Abu Hanifah Muhammadiyah, Imam Syafi'i, NU, ora ono kang ngono iki ora ono. Maju lan sowan. Kulo niku boten nate romo tenan benar. Ini kan ya wong alim kan belajar kitab-kitab iki. Misalnya ada tabiin, anaknya baca bismillah, dimarahi sama bapaknya. Jom shallaitu khalfa Abi Bakrin, shallaitu khalfa Umar. Malam asma ahadam ya jadi bismillah. Saya ini pernah sholat makmum sama dan saya tidak pernah mendengar. Memang di riwayatnya itu falam asma, saya tidak pernah mendengar satu dari mereka yang Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalilnya Imam Syafi'i tidak seperti itu. Ketika Nabi cerita saya ini diajari Jibril surat Fatir Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Soal riwayat yang tadi falam asma itu juga Imam Syafi'i saya tidak mendengar. Dan mendengar itu kan tidak ada jaminan imam tidak baca. Mungkin dia atau perbenarannya kurang kan tidak jelas bahasanya falam asma saya tidak biar dari risiko kata Imam Syafi'i yang baca saja bismillah orang modal orang bayar kira-kira akan benar ya sudah baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi Arab Saudi ya Nabi saya pernah diskusi sama ulama-ulama Arab Saudi khusus Fatihah. Kalau sama nggak percaya nanti setelah ngaji saya lihat Quran terbitan Arab Saudi, Mushaf terbitan khusus Fatihah itu Bismillah ayat 1, Alhamdulillah ayat. Artinya kalau Bismillah ditulis ayat 1, Alhamdulillah ayat 2, berarti Bismillah itu bagian yang nggak terpisahkan dari Fatihah. Khusus Fatihah loh kan. Kalau selain Fatihah enggak Bismillah juga dikasih apa? Nomor. Kalau khusus Fatihah itu Bismillah dikasih 1, Alhamdulillah. Bismillah itu istilah pengiran walaupun Bismillah nego di Fatihah itu kudu itu. Nah, itu dia pragelem kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah belum. Nah, makanya saya berharap yang ngaji saya di sini biasa anak surem ketika belum ada Bismillah dan tidak gitu surat orang suaranya kan begitu dan tinggal tadi orang simulon Bismillah ada videonya dia mau moco tapi orang dia kan ini dia kan. Ya, baiknya ijma Quran Arab Saudi sekali setiap awal surat yang diterangkan meskipun gaya mereka kalau baca tidak mushafnya tetap contohnya tidak se-ekstrim itu yang ulama tak jamin antar ulama itu tidak
itu ya manusia, sampai bisa contoh. Tapi masalahnya kan otaknya jauh, ilmunya. Sekarang saya tanya, khutbah itu syarat sahnya Jumatan orang? Syaratnya orang 40 itu dengar khutbah atau imam mendengarkan khutbah? Enggak, sama saya tanya, imam memperdengarkan khutbah atau orang 40 dengar khutbah? Beda. Makanya harus ngaji itu sering, ngaji mondok rahatam gitu. Misalnya saya jadi imam khotib, yang dengarkan saya orang 40, bisa saja yang dua itu kopok, nggak dengar memang karena kopok, atau yang 4 ngomong-ngomongan nggak ngurusi. Tapi imam tetap dengan suara yang pengandaiannya orang normal itu dengar. Makanya kata fikih Syafi'i, wa yajibu isma'u arba'in wa illam yasma'u fi'lah. Yang penting seorang khotib memperdengarkan suaranya yang andekan dalam keadaan normal orang 40 itu dengar. Wa illam yasma'u bersih pun hakikat mereka tidak dengar. Karena mungkin omong-omongan, ada suara mobil, bising, tidur, gosip, macam-macam. Makanya itu perdebatan fikih yang wajib itu isma'u arba'in atau sama'ul arba'in, memperdengarkan atau hasil apa? Nah, baca bismillah ya seperti itu. Yang penting itu imam membayangkan mereka dengar atau hasil dengar. Paham sih belum? Makanya perdebatan fikih itu pasti seperti itu. Misalnya seorang guru, sementing seorang guru dia itu memaham, dia sudah pakai bahasa yang baik, apa hakikatnya mesti Anda paham? Kan enggak juga. Bulat bikin tanggal, bikin bayar, bikin kapi susu, macam atau ngaji, support ngaji, support. Tapi ketika seorang guru dengan standar yang baik, meskipun yang mendengar, enggak. Atau orang lain memaham, padahal dirinya buruk karena perjalanannya sudah baik, omongan keliru apa? Mau kepala gibran, macam masih pinter. Makanya jadi perdebatan dalam mazhab Syafi'i, ya, perdebatannya lama sampai seperti itu. Dalam khutbah itu yang penting orang 40 atau yang penting adalah khotib memperdengar. Jadi itu beda. Kalau lama itu mikir sampai mulut tenang, umur kok bobah, mikir itu mikir ilmu terlambat kok mikir, bantu lama sih mikir lama. Lalu kita sekarang juga tahu lama-lama. Makanya dulu abahnya Sayyid Muhammad itu Sayyid Alam pertama kali menang. Ada muka pisau, ada mik, yang mik seperti ini. Ulama-ulama Mekah jaga ini sah apa tidak Jumatan karena syaratnya makmum itu mendengarkan suara khotib. Padahal dengan adanya suara khotib itu jadi liru. Karena mungkin bengkok sudah ada. Berarti yang didengarkan mereka itu suaranya mic, suaranya speaker, bukan suara khotib. Andikan tanpa mic kan nggak terdengar. Mulai kontroversi sama dasar. Saya alami apa kalau orang nggak bisa melihat kecuali pakai kacamata itu akan menjadi sah apa? Karena kalau sah yang melihat itu tidak dia, tapi pakai kacamata. Kalau kacamata yang dicopot, nggak bisa melihat. Oh ya nggak ada sah. Berarti enak dia jadi orang yang nggak pernah masuk. Karena melihat perempuan di mana-mana juga dianggap tidak melihat. Ada satu ketika dari untuk pokok perkara ini kan jadi juga tapi tidak itu. Jadi orang tak tahu maksiat. Tapi cara kula luwe maksiat meneh karena dia kalau marung jual belinya nggak sah terus, berarti makan barang haram terus. Ya toh. Kalau orang pakai kacamata melihat perempuan tidak bisa, berarti kalau dia jual beli juga tidak bisa. Jadi kalau makan haram jual belinya. Ya itu lama-lama sah pakai kacamata juga awal-awal ada teknologi kan terus ada perdebatan lagi. Sekarang kesunatan jawab azan apa jawab suara muadzin? Loh, saya mulai bingung tuh sampai lagi orang tahu ngaji.
Kalau suara muadzin sekarang ada masjid modern terutama kalau Ramadan. Mergo bilale ya ape mangan disetel wae radio. Kalau ono muadzine Kang radio disetel. Adzan niku sunatan jawab to ora? Wong gak ono muadzine. Mau rekaman adzan. Nah ora tau mikir to sampean. Yo ono kiai kados teng daerah sarang biasa, wonten adzan teng masjid napa-napa. Sing radiusnya kan 1 kilo. Ngaji diterusno. Alasannya ini tidak suara muadzin, andai kan tidak pakai speaker kita tidak dengar. Ya dianggapnya tidak dengar, tenang aja maksud. Karena sekarang itu repot ya. Tapi kalau melihat adzan itu kalimat yang sakral, mendengar kalimat sakral misalnya, teman saya tanya, kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran? Bacaan Quran kan kamu yakin kan kalau rekaman Quran didengarkan sunat kan? Sunat, padahal tidak ada yang karena yang sunat memang mendengarkan bacaan Quran, bukan membaca, bukan mendengar pembaca. Ulama mikir nganti ora pusing. Ngono mikir apa tuh oleh wong tua enggak musibah kan tenan-tenan jebule konsumennya mau takut ngobrol enggak nopo ben laris ana laris ana dari tukane ramah laris dari perkara dene telaten buka aduh lara kabeh ana kok ja istisqa ora pati wong niku misale udan jare musim para udan dari kiai Ramadi bareng udan dari wis musim mergo Desember. Ane kiai-kiai teng daerah kula sekitar kerja istisqa kok musim udan juga. Tak kok kiai sing ahli falak iki musim to dereng ampun sakniki istisqa. Yakin kula radio kula niku kiai dadi melok dil-dile niku dadi kalau kiai sing ahli falak iku ampun sakniki dereng musim demen isin maksudnya. Wah, kiai saiki do pinter kan sudah oke. Lah dikritik terus ora ono sing nyalami tempe, dikritik tok wis atok 3 kali ae. Bareng wis diitung musim hujan kira-kira udane Selasa, kok Senin. Mati kan rinane hujan. Mergo daerah liya sing ra istisqa ya udan juga. Kayae. Ora nabi beda, Kang. Nabi ku iso ngatur malaikat udan. Kok wani Kang malaikat. Nabi ku wong paling diwedeni malaikat sak. Ketika nabi khotbah ono wong desa ya Rasulullah halakatil amwal dunya rusak gara-gara ana udan. Mati tangane diangkat, yo udan malaikat bagian udan wis bingung kabeh langsung udan saat itu juga. Semani sapa? Lah malaikat itu karena Nabi ngutus udan, ya udan terus sampai seminggu ora ono instruksi stop. Wah, malaikat terus repot ngadep malaikat. Wah, akhirnya saiki ora rusak perkara kekeringan tapi rusak mergo sapine untane do katut banjir. Jumat berikutnya ya Rasulullah halakatil amal saniki rusak malih tapi ora perkara ana banyu tapi kebanteran banjir. Wah, Nabi itu ngomong nek didelok tok lagi. Masalahnya ora malih. Ane Abu Hanifah itu menolak salat istisqa dia bilang ketika Nabi sudah istisqa cukup sambil khutbah beliau. Tapi Nabi mati rasa istisqa rasa lapangan rasa macam-macam Nabi sing sunat ini Nabi sinten. Nah kita kan akhir-akhir ramanti kan. Sambil ilmiah sithik wae. Durung musim yo enteni sabar. Jujur ae. Allah kagungan adat ana musim Shawaif, Rabi', Kharif. Musim kira sekawan kira falak ya. Iya, sekawan. Kharif. Loro Arab itu Kharif. Rabi', Sita, Shawaif. Ora rendeng ya ora ketika semi. Ora Eropa ya ora. Mareng ya. Rabi' Lambo. Sita, Hujan, Shawaif. Kiai wae, ulama-ulama tadi sering berdebat kan. Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya memperdengar. Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker. Karena kalau sekarang rusak kabeh, sama dulu teng kita pakai misalnya teng Fathul Wahab, orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Apa terjadi sebagai sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi. Ma'ahudu isauti suara itu enggak bising. Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter.
Atau kilo gitu. Boten nanti. Saiki seorang nganggo speaker diantar 3 kilo ae. Ono ana sistemnya apik. Apa wong sing krungu 3 kilo wajib Jumatan di tempat situ, di situ yang memperdengarkan 3 kilo nyerang daerah lain. Iya ta. Sampeyan atau mikir ngono to? Ora tau dawet ahli fikih. Jadi perlu diketahui ada 3 nabi yang seperiode. Satu Ibrahim dan Nabi Lut. Ibrahim itu sama Nabi Lut itu pernah paman. Kedua Nabi Musa dan Harun. Sebetulnya yang jadi nabi itu Nabi Musa, tapi Nabi Musa karena alsak tulisannya ada jelas minta Nabi Harun, ya tentu minta kepada Allah supaya Nabi Harun jadikan nabi. Terus ketiga Nabi Isa dan Yahya. Yahya bin Zakaria, terus Isa ini pernah keponakan Zakaria. Kira-kira kalau di Jawa ya misanan antara Yahya dan Jawa Isa. Jadi ada 3 nabi yang seperiode. Tapi yang paling berkompeten, yang sederajat kira-kira seperti itu hanya Isa dan Yahya. Karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu beda level. Karena Lut ini pernah keponakan, jadi hubungannya kira-kira yang murid dan guru. Terus Musa dan Harun itu juga nggak level, karena Nabi Harun ini jadinya nabi itu atas permohonan Nabi Musa. Sehingga meskipun Harun itu kakaknya, tapi nggak berani bantah. Jadi Nabi Musa itu dalam cerita beliau itu alsak itu lesannya agak beda. Tapi ini alsak yang barokah. Jadi dulu ceritanya Musa kecil karena dia seorang nabi, beliau seorang nabi. Itu kalau melihat Fir'aun itu mantelnya bukan main. Padahal kecilnya dirawat Fir'aun. Sehingga cerita mulai kecil sudah usil. Kalau melihat Fir'aun itu ya jenggotnya dipakai mainan. Pokoknya nakal. Lama-lama Fir'aun curiga dasar orang Israel. Tapi Musa ini turunan Israel. Lama-lama Fir'aun itu yakin kalau itu sengaja. Akhirnya Fir'aun mau membunuh Musa. Terus kata istrinya Fir'aun, Musa itu masih anak kecil. Jadi seperti itu ya bawaan anak kecil, bukan bawaan kebencian terhadap orang Kipti, orang Mesir. Kalau dalam bahasa kitab kuno Mesir itu Egypt al-Kipti, makanya disebut Maria al-Kipti ya. Kalau orang sekarang bilang Egypt itu bahasa kunonya Mesir itu al-Kipti ya. Nah, memang secara bahasa Arab Mesir itu gak mungkin, bahasa Arabnya Mesir itu gak mungkin karena Misro itu maknanya kota. Jadi kalau kamu bilang kamu kemana, ke Misro, ke kota, lah ya kota mana, ya kota Mesir, itu bisa debat kusir. Jadi ya kayak kita lah, kita sekolah di mana, di madrasah. Madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Nah, kemudian oleh istrinya Fir'aun ya gini saja, buktikan kalau Musa itu masih anak kecil. Masyhur itu dalam cerita dikasih bara api sama apel. Sebenarnya Musa kecil ini sudah pinter mau milih apel. Sama malaikat Jibril diarahkan tangannya itu ngambil apa? Bara api terus dikunyah. Itu yang menyebabkan lisannya Musa itu alsak, agak pelat. Nah ketika jadi Rasul itu akan repot karena nanti harus pakai penerjemah. Jadi seorang Rasul tapi lisannya tidak apa? Cakap. Akhirnya Nabi Musa realistis ngendikan ketika diutus, wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'yarid ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, saudara saya Harun itu lisannya lebih fasih. Tolong jadikan dia Rasul sebagai penguat saya. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa, kemudian Harun dijadikan sebagai apa? Rasul. Sehingga meskipun satu angkatan, Harun dan Musa ini enggak level. Artinya enggak level itu ya Harun yang takut Musa. Terus ketiga ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini umurnya ya seangkatan, kecerdasannya, jadi nabinya sama-sama mulai kecil. Kita tahu Nabi Yahya termasuk yang diberi khitab Allah, ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainahu hukma sobiyya. Yahya berpeganglah kitab secara kuat dan dia saya kasih kenabian ketika kecil. Sama dengan Nabi Isa yang disebut wa yukallimun nasa fil mahdi wakah. Sehingga karena selevel, dua nabi ini menjadi figur besar dalam manhaj, dalam metode dakwah. Dua karena masih misanan, jadi kalau Jawa kira-kira mirip misanan.
Dua nabi ini kalau memilih satu kampung, itu kalau Nabi Yahya itu milih kalau singgah di satu kampung, Nabi Yahya mesti tanya, orang sini yang paling soleh siapa, yang paling baik siapa. Ya terus singgah atau nginap di rumahnya orang baik. Tapi kalau Nabi Isa enggak, orang sini yang nakal siapa, yang paling beling siapa. Terus Nabi Isa singgah di situ. Akhirnya ada pertanyaan dari Nabi Yahya, lima tanzilu ala syirarin nas, kenapa kamu selalu singgah di orang-orang nakal? Syiror itu orang-orang nakal. Masyhur itu Nabi Isa menjawab, ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ibarat seorang dokter, kerjaannya tentu menyembuhkan orang-orang yang apa? Sakit. Jadi dua Nabi ini sering berdebat, tentu debat yang baik, dan itu menjadi cara Jawa itu punjeri ilmu. Jadi manhaj ilmu besar antara Yahya dan Isa. Begitu juga Nabi Yahya itu kelihatan agak rileks, panik, saking takutnya sama Allah. Kalau Nabi Isa itu rileks, pokoknya kumpul orang-orang nakal itu ya rileks. Akhirnya ada dua pertanyaan sekaligus nanti jadi dua manhaj. Kenapa kamu sering masam itu, sering kalau bahasa Arab itu abasa ya. Terus yang Nabi Yahya balik bertanya, kenapa kamu sering senyum, sering tertawa? Kenapa memangnya? Terus ka'annaka ta'manu min makrillah, kamu sering senyum kayak kami sudah terbebas dari azab Allah, dari ditegur Allah, seakan-akan kamu orang paling benar yang gak akan salah. Nabi Isa balik tanya, sama kamu sering masam, sering merut, ka'annaka taqnatu min rahmatillah, seakan-akan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Sehingga kemudian itu jadi manhaj besar. Kalau terlalu senyum, ya dianggap orang yang kayak nggak punya perasaan dosa gitu. Tapi kalau terlalu masam, terlalu merenggut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas. Sehingga seakan-akan Allah itu rahmatnya nggak cukup lah untuk mengelola manusia ini. Sehingga itu jadi metode besar yang masyhur itu dalam sebuah hadis Nabi ngendikan, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku itu kapasitasnya atau fungsinya atau manfaatnya setingkat nabi-nabi Bani Israil. Karena ketika umat ini nggak ditunggui para nabi setelah Rasulullah SAW, itu yang nunggui hanya ulama. Tapi ulama ini sudah cukup mewakili para nabi Bani Israil. Dan banyak syurahul hadis, para menyarah hadis mensarahkan, Nabi tidak ngendikan ulama umati kamisli seperti saya, tapi ka'ambiyai Bani Israel, sebagaimana nabi-nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel itu macam-macam, termasuk ada yang tidak nikah, yaitu yang bernama Yahya dan Isa. Delala umatnya Nabi itu ada orang alim alamah yang ilmunya melegenda, yaitu namanya Imam Nawawi. Itu tidak nikah sampai kabudut. Meskipun dalam ajaran syariatnya Nabi an-nikah sunnati, tapi selalu ada orang yang ditakdir tidak nikah karena masyhur, karena sibuk ngurus ilmu, bukan karena tidak laku. Yang jelas itu bukan karena tidak laku. Imam Nawawi itu ganteng, orangnya ya normal, tapi karena sibuk nulis, beliau sampai kabudut itu tidak nikah. Imam Sibawayh itu suka sekali sama ilmu, menjadi istri utamanya ya ilmu itu. Dia ganteng, Sibawayh itu maknanya itu apel, dia ganteng sekali, sampai banyak cewek yang senang. Akhirnya dia nikah. Saya nggak pernah dikumpulin. Dia belajar terus. Ketika beliau ke pasar, dulu nggak ada supermarket, beli kertas, kitabnya dibakar semua sama istri. Dikira istrinya terus mencintai dia, malah diceraikan. Itu siapa? Imam Sibawayh. Terus ada umatnya Nabi yang paling unik di dunia, mungkin Pak dosen, saya kiai pun nggak bisa nih. Tuh ada orang tuh ganteng sekali, istrinya cantik sekali. Itu tahu-tahu sudah 10 tahun tidak pernah hubungan suami istri. Karena ketika si suami itu tahu istrinya cantik, itu langsung sholat sujud syukur, sholat terus, saking senengnya punya istri cantik. Yang istrinya cantik juga solihah, tahu suaminya ganteng ya terus sholat terus syukur. Itu sampai berhari, sampai bertahun-tahun. Terus ketika ketemu, cocokan, dek kita sudah nikah berapa? Terus dilihat, hanya sudah 10 tahun, tapi tidak pernah hubungan. Oh itu nggak kebayang, itu ganteng sama cantik. Kalau jelek sama jelek itu mungkin. Yang satu bila naudzubillah, satu itu kan nunggu rafa saja. Ini nggak ganteng sama cantik. Nah kenapa kualitas ulamanya Rasulullah
itu bisa seperti Nabi Bani Israel karena agama ini, umat ini sudah ada ditunggui para nabi. Jika mau tidak mau kualitas ulama, alhamdulillah barokahnya Nabi itu berkualitas kayak nabinya Bani Israel. Nah ini penting sekali saya utarakan supaya dicek saja. Kalau kita nggak percaya, dicek saja dalam hadis-hadis sahih. Misalnya begini, ketika Nabi memenangkan perang Badar, itu ada Asra Badrin, tawanan-tawanan perang Badar. Nabi suka musyawarah, suka rembukan. Ya Abu Bakrin, menurut kamu tawanan ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum asyiratuka, mereka itu keluarga engkau, orang-orang Quraisy. Ya dibebaskan saja, pakai tebusan. Nanti uang itu kita kelola supaya jadi penguat Islam, dan orang-orang ini merasa utang jasa karena harusnya dibunuh tapi kita bebaskan. Tanya, bagaimana kamu ya Umar, menurut kamu? Kata Umar, ini kan orang-orang yang dulu ingin bunuh kamu, yang ingin menghabisi jenengan, ingin dan sudah ngusir jenengan. Ya setelah ketangkep ya dibunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Rasulullah spontan ngendikan, inna masalah kayak Abu Bakrin kama sali Ibrahim, kamu ibarat kayak Nabi Ibrahim. Izqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Jadi Nabi Ibrahim itu unik, melihat umat itu sesyafakoh itu. Syafakoh itu banget sayangnya. Nabi Ibrahim cara berpikir, faman tabi'ani fa innahu minni, orang yang ikut saya ya Allah pasti golongan saya, tentu layak masuk surga. Wa man asani, orang yang mendurhakai saya, fa innaka ghafurur rahim, engkau maha pengampun. Bukan yang mendurhakai langsung masuk neraka, enggak, engkau maha pengampun. Wa masaluka ya Umar kama salin Nuh, isqala rabbi la tadzar ala ardi minal kafirin dajjara. Umar, kamu mirip Nabi Nuh, inginnya semua orang kafir dihabisin. Ya masyhur kan Nabi Nuh itu nggak ingin ada orang kafir sampai ada banjir tufan. Nah kalau sampean tanya bedanya apa dengan garis keras sekarang, bedanya ya beda sekali. Kalau Nabi Nuh benci sama orang kafir itu diserahkan yang punya, sehingga yang punya yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandang. Tapi kalau kita kan kadang kita bertindak sendiri, jadi potensi disalahkan. Yang jelas dalam hadis-hadis sahih, Nabi Nuh itu tidak bisa mensyafaati karena itu. Ketika diminta ini hadis sahih, bukan ada di Bukhari, ada di Muslim. Karena biasanya kalau di kota itu ditanya ini sahih enggak. Untungnya yang tanya kadang enggak paham, ini alhamdulillahnya jadi wah repot. Nabi Nuh itu diantara sebabnya enggak bisa mensyafaati adalah pernah corong Jawa maksudno kaume. Kalau dalam bahasa Arab itu da'a li Zaidin berarti mendoakan positif, kalau da'a la Zaidin mendoakan negatif. Kalau orang Jawa itu ada doa, ada pasot. Nabi Nuh adalah orang yang pernah maksudkan kaumnya. Nah, saya cerita sedikit tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap tadi cerminannya Abu Bakar, dianggap niru Ibrahim, cerminannya Umar, dianggap niru Nabi siapa? Nabi Nuh. Lalu kalau sampean tanya, bedanya gimana? Begini logikanya. Andai kan kita mengkaji secara akademik begini. Ada ulama besar namanya Abdul Hasan Asyadzili, itu masyhur di Indonesia menjadi Thariqah Asyadziliyah. Terus ada seorang muridnya minta gini, ya Abdul Hasan Asyadzili, tolong saya dikasih ijazah supaya saya tidak pernah maksiat di bumi ini. Karena saya takut sama Allah, kalau saya maksiat itu merasa tidak nyaman dengan Allah. Abdul Hasan Asyadzili ini malah marah besar. Atuhibbu alla tadhhara maghfiratu. Kalau kamu tidak pernah maksiat, berarti kamu suka maghfirahnya Allah Ta'ala itu tidak kelihatan, karena tidak ada yang maksiat. Tapi bukan dukung kamu yang tidak ada, ini cerita ilmiah. Tapi kalau Said Abdul Al-Haddad itu kebalikannya. Ada orang fasik itu hidup berkeliaran, mengganggu masyarakat, ganggu ketertiban agama. Sabda kiai atau siapa gitu mendoakan supaya tobat atau dikasih panjang umur supaya nanti bisa tobat. Itu beliau Said Abdul Al-Haddad marah besar. Man da'a li fasikin bil baqa faqad ahabba yusawahu fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik hidup berarti dia suka Allah dimaksiati di buminya. Jadi akhirnya jadi kutub besar, yang satu Sadziliyah, yang satu Haddadi. Kenapa ya? Karena tadi yang satu cerminan Nabi Isa, yang satu cerminan Nabi Yahya. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, apa ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Juga masyhur dalam aplikasi pengajaran juga gitu.
Masyhur sekali dalam kitab-kitab diceritakan. Kalau Said Abdul Haddad, kalau ada orang sowan itu, kamu ngaji sama siapa? Sama si A itu. Pernah nangis gak pas ngajar? Gak pernah. Udah gak terus, gak usah diterusin ngaji orang seperti itu. Hatinya atas, wong orang iso nangis ya. Tapi kalau Abu Hasan Asy'adili kebalikan. Kamu ngaji sama siapa? Sama si A itu. Pernah tertawa enggak kalau ngaji? Enggak pernah. Udah, enggak usah ngaji sama orang itu. Orang enggak bisa syukur. jadi itu manhaj besar. Nah, akhirnya orang-orang kayak kita ini enggak jelas semua. Nangis ya bisa, syukur, guyu ya bisa. Cuma celakanya kalau kita nangis karena enggak punya uang, kalau guyu karena punya uang, itu masalahnya. Tapi kalau wali-wali dulu enggak. Kalau senyum ya karena saking yakin rahmatnya Allah itu wasiat rahmatu. Kalau nangis ya karena takut azabnya Allah. Kalau kita kan enggak, sangat-sangat materialistik. Ini yang membedakan kita. Sebenarnya nangis dan senyum itu satu keharusan karena Allah punya madharul jalal. Ketika Allah dengan sifat keagungannya, maka kita ini seorang Jawa serako bersenyum. Tapi Allah itu kadang sebagai madharul jamal. Adanya satu keasikan. Sehingga yang merengut itu yang salah. Makanya dalam ilmu tasawuf, kutub wali itu hanya dua. Allah dengan madharul jalal, dengan Allah yang madharul jamal. Contoh madharul jalal misalnya gini. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, saking kangennya ingin melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah saya beri hak untuk melihat engkau. Allah dengan jalalnya gini, Allah itu qadir, superior. Tentu gak layak tersentuh barang hadis itu makhluk. Sehingga ketika falam matajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Sehingga gak levelnya, apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk. Sementara Allah itu qadir. Gak kuat. Makhluk yang fana ini, yang profan ini gak kuat. Gak kuat menampung zat yang qadim, yang superior. Sehingga gunung pun hancur. Nabi Musa pingsan. Tapi ketika Allah dengan madharul jamal itu Allah dengan keindahannya, dengan kasih sayangnya, memberi hak makhluknya untuk melihat. Nah, di sini ini Allah sering ngendikan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya, kata. Tapi apakah betul melihat kayak saya melihat dosen, melihat Pak Rektor, melihat teman-teman? Itu tidak bisa. Karena Allah itu qadim, sehingga meskipun manusia ahlul jannah melihat Allah, tetap Allah ngendikan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena Allah dibalik jamalnya ya punya jalal, dibalik jalalnya juga punya jalal. Sehingga selalu di Quran itu diulang beberapa kali supaya proporsional. Nah, kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini, fa inna kulla maujudin yasihu ayyura. Allah itu zat yang nyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya, saya ulang lagi ya, setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat zat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatoh, tidak bisa melihat sampai faham la tudrikul absar? Karena abadi kita itu diabadikan. Sebagaimana surga abadinya diabadikan, neraka ya diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri, yaitu Al-Qayyum, atau dalam bahasa ngajinya Qiyamuhu binafsi. Nah, lalu pertanyaan, makanya Mu'tazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir Mu'tazilah, melihat itu artinya yang dilihat ada arahnya, sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata ahli sunnah, cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah, tahu karena mata itu karena kita ditakdir tahu itu karena mata. Sebetulnya yang menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Jadi sabri ya bocoran itu. Kenapa madzhab ahli sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia, jumhur itu. Ahli sunnah itu dianggap pikirannya lebih orisinal. Misalnya ahli sunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional, kayak orang yang nggak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir ahli sunnah itu melihat itu menjadi tahu.
Menjadi tahu itu bisa karena mendengar, bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu, bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ayat ala ya'lamu man khalaqa, bukankah zat yang menciptakan itu menjadi tahu. Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu? Karena Allah yang menciptakan. Kalau kamu tahu karena mata, sekali itu jauh, maka kamu tidak melihat. Atau kamu sekarang buta, kamu tidak melihat. Atau tertutupi barang itu, maka kamu tidak melihat. Tapi kalau kamu tahu karena kamu menciptakan, maka akan melihat terus. Misalnya saya ini tukang batu. Saya ingat betul ketika saya bangun Monas, itu polpensa tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul kalau polpensa warnanya putih, tak tanam di Monas 2 meter dari pondasi. Setelah saya pulang ke Jogja ditanya, di dalam Monas ada apa? Ada polpen. Posisinya 2 meter dari pondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya yang menciptakan. Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus menerus. Tapi kalau tahu karena mata, sekali barang itu tertutupi, nggak tahu. Misalnya saya tahu jenengan karena dekat, sekali jenengan kemana-mana saya sudah tidak tahu. Tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh Anda, sehingga kamu kemana-mana tetap tahu bahwa barang itu ada di tubuh. Nanti kalau ada yang protes, tapi bisa saja Gus barang itu dicuri orang, kemudian Anda tidak tahu. Yang menjadi tidak tahu karena saya sudah tidak menciptakan suasana itu. Selagi saya yang menciptakan, maka akan tahu. Nah, tapi karena Allah ini menciptakan semua yang ada di bumi, maka Allah tahu terus. Jika Allah tahu cara bikin kuman, terus tahu bahwa manusia itu punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Mesti gak kebayang. Kamu bayangkan kayak, makanya Allah itu kalau cerita sederhana, innahu la yastafi ayat riba masalam ma'udotan fama fokoha. Allah itu tidak malu bikin perumpamaan nyamuk, karena nyamuk itu lebih dahsyat timbang gajah. Para pematung itu disuruh bikin gajah masih mampu, bikinkan patung gajah mungkin masih sanggup. Tapi kalau tak suruh bikin patung nyamuk, nggak usah bikin hidup, patungnya saja sekecil itu. Padahal nyamuk kecil itu punya organ tubuh. Lalu bikinnya organ tubuh nyamuk itu kayak apa sih? Organnya punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Sehingga orang-orang alim itu baca nyamuk itu lebih jadi ayat Allah ketimbang melihat dinosaurus. Tapi sekarang orang itu nggak tertarik ceritanya. Jadi beda perasaannya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam tuh melihat mukjizat kan ya dasar-dasar kayak dinosaurus, gajah, wow. Kalau orang alim nggak, malah melihat ya. Kealiman seperti itu terjaga di umatnya Muhammad, di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika umat ini nggak diturui para nabi, itu Allah menjamin Muhammad, ulama umatmu nanti punya kemampuan seperti nabi. Tentu tidak dalam keutamaan ya, keutamaan tentu nggak sekelas sama nabi. Kenapa itu terjadi? Karena tadi para nabi ini mewakili sekian karakter. Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Nuh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci sebenci-bencinya sama orang yang mendurhakai. Tapi masalahnya, Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat Ghafur, pengampun. Jika kalau kita terlalu kasar, ini kan yang kita cintai bersifat Ghafur kok kita kasar. Di sini Nabi Ibrahim, beliau sangat mantau sekali sama yang durhaka sama Allah. Tapi kalau mau mantau gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat Ghafur. Maka kita mau tidak mau, makanya ada riwayat mengatakan takhallaku bi akhlaqillah, kamu ditata krama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah, kita mau apa coba? Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang, itu potensinya kan dua, protektif. Ada telepon itu dari siapa? Cewek atau cowok? Protektif. Itu bukti cinta atau bukti sudah? Tidak tahu. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus WA-an sama lelaki gak apa-apa, jalan sama lelaki gak apa-apa, sama masa lalunya pacarnya juga gak apa-apa. Itu cinta apa pembiaran? Kan sama-sama gak jelas. Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu. Kalau yang satu protektif, Allah harus satu-satunya yang disembah, gak boleh didurhakai, gak boleh dikhianati kok. Sehingga ini sangat keras sekali. Nah ini Nabi Nuh. Di sini ada Nabi Ibrahim, karena orang yang kita cintai bersifat Ghafur. Jika kalau kita terlalu tegas, beda dengan sifatnya Allah yang bersifat Ghafur. Nah
umatnya Nabi seperti itu mulai dulu. Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat. Ada yang ngambil sikap bahwa udah makan turu, ngenteni mati. Nah, itu lebih baik itu dibanding punya ijtihad tapi gak jelas mendingan. Itu ada riwayatnya. Suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap masyhur. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun. Al-qa'id fiya khairun al-qa'im wal-qa'id fiya khairun al-masyi wal-masyi fiya khairun nasai. Nanti di akhir zaman tuh banyak fitnah, kata Rasulullah. Yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri, yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergerak. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua surahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual gak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B, ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presiden A, nggak di bupati A, nggak di gubernur A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu nggak pernah terusik begitu kan para intelektual? Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah kalau di presiden A pasti bisa makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa berubah. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Biar aja dia husnul khotimah, yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu berubah dan kendali di tangan Allah, sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya ke sampai milih presiden mana bakti mana, sangat pengeran sing dadi aku loyal. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, kowe kacau menan anut pangeran terus kali. Ini kan sudah ada sambung karena pikirannya ulama. Memang tidak beda, cara berpikir ulama itu beda. Bahkan bapak saya itu kalau didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai mes. Nah ini uang kamu 500.000 untuk kamu, mesti ditambahin 100.000 ini buat jajan sama teman. Mesti ada uang pokok, ada uang sodako. Dulu saya sering tanya, kenapa bapak sangat menghormati teman-teman saya? Kata bapak, aku mondok aku resi kopi, sing iso nyukupi ya konco-konco. Ternyata betul, rata-rata anak kuliah atau anak mondok uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis. Berarti kan masih 22 hari kok bisa hidup, itu kan baru kasih teman-teman hidup. Malah yang agak beling itu 1 hari sudah habis, berarti ada 29 yang bergantung sana sini. Sehingga Nabi dulu cara ngendikan itu unik. Kata Nabi, da'un nasa yarzuqu wa ba'duhum ba'duh. Manusia barnawa, enggak saling memberi rezeki. Ketika ada collab, Medina itu pernah collab, terus sekarang pernah defisit. Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir, tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi? La tusairu fa inna Allaha huwal musair. Kamu jangan kasih harga, Allah sendiri yang menentukan harga. Terus kata Nabi, kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Ini negara harus ditentukan harga karena gini-gini. Kata Nabi, saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan dolim. Tapi ini bentuk di teori ilmu modern ini masalah. Tapi menurut orang modern. Tapi kalau menurut ilmu hakikat itu nggak akan masalah. Misalnya, kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti itu? Jawabannya pakar-pakar hakikat. Ya saya ulang lagi, pakar-pakar hakikat. Begini, misalnya ada orang menimbun supaya nanti harganya mahal. Terus ditimbun terus sampai nunggu harganya mahal. Lama-lama dia sadar kalau timbunannya nggak ada gunanya karena ternyata orang nggak beli. Nah, ketika orang nggak punya kemampuan beli, yang menimbun juga tidak punya uang.
Ya tapi kalau sampean tanya, tapi secara tuku barang pokok kan kita mati karena kehabisan stok. Itu masalah tauhid Anda. Bagaimana mungkin kamu bayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau gak dapat rezeki? Nabi itu orang yang sampai ke derajat hakikat, jadi tidak pernah bayangkan gitu. Salah sampean jadi orang yang tauhidnya masalah. Sehingga terus bayangkan, wah kalau negara ini keok, wah kita makan apa? Kalau negara nggak stabil, wah kita gimana? Itu tidak bisa seperti itu. Dulu ketika kita dijajah Belanda, itu kiai-kiai kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, mondoknya di Mekah. Sampai alim alama, dua beliau Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan itu ngajinya sama-sama Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Mbah Hasyim lebih menekuni ke Syekh Mahfud Termas, yang satu menekuni Syekh Khotib Minangkabau. Jadi dua beliau itu ngaji di guru yang sama. Mbah saya, buyut saya itu ya sudah mondok Mekah. Zaman dijajah Belanda. Sekarang kita agak dijajah, nggak mondok di sana. Buyut saya itu zaman itu sudah haji. Buyut kelima saya itu dulu kalau ingin cari tempat yang teduh itu masuk ke gua. Itu masuk gua itu hanya kepalanya saja, kakinya masih di luar. Karena gua di Arab tidak seperti gua di sini. Kalau gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau gua Arab kan hanya celah-celah batu-batu besar. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, singgah di Gua Sur, kata Abu Bakar gimana? Andai kan yang ada orang kafir di depan gua, kata Abu Bakar gimana? Andai kan mereka melihat kakinya pasti melihat kita, karena gua di sana itu satu tubuh tidak bisa masuk penuh. Kalau gua di sini kan ada yang mobil saja bisa masuk. Itu bahasanya kalau mau istirahat masuk gua, separuh badan di dalam gua, separuhnya masih di. Nah sekarang terus kita bilang, wah kalau kita negara tidak stabil, kita haji kemana dulu sama dijajah Belanda, kita bisa. Soal kebahagiaan, nenek moyang pulau jenengan tuh anaknya banyak, dijajah Belanda, jajah Jepang, ya nyatanya anaknya banyak-banyak. Itu kira-kira bahagia apa enggak? Artinya gini, ya tentu kita tidak ingin dijajah itu tentu ya, tapi kita ini selalu latah. Wah kalau ekonomi jatuh kita makan apa? Kalau kita dijajah kita tidak perlu seperti itu. Rahmatnya Allah Ta'ala itu akan adrokan. Rahmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita apapun kondisi kita, apapun keadaan. Alhamdulillah.